teman-teman CJ, kembali lagi di Baca Buku Cerita bareng Cecilia Jasminio. Apa kabar teman-teman CJ hari ini? Hari ini kita akan baca buku cerita kembali. Hari ini aku ingin baca buku cerita dari seri pengantar tidur yang berjudul Kera dan Tupai. Buku ini diceritakan kembali oleh Leni Aryani. Ilustrasi dan penata letak oleh tim Bintang Indonesia, dan penulis buku ini adalah Bintang Indonesia Jakarta. Sebelum kita membaca buku ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari aku setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Yuk kita langsung saja baca buku ceritanya. Kera dan Tupai. Di sebuah hutan yang rindang dan hijau, hiduplah seekor kera pemalas. Ia tidak suka dengan air dan tidak mau mandi. Suatu hari, kera pergi mengelilingi hutan. Sesampainya di sungai, ia duduk termenung sambil memandangi ikan-ikan kecil. Tiba-tiba datanglah seekor tupai. "Hai kera, kenapa kamu termenung?" tanya tupai. "Lihat ikan-ikan kecil itu, warna emas dan bersinar indah. Tak seperti tubuhku," jawab kera sedih. "Ikan-ikan itu bersih karena mereka mandi setiap hari. Tidak sepertimu," sahut tupai. Tupai mendapatkan ide tercemerlang. "Apakah engkau tahu siapa sebenarnya ikan-ikan itu?" tanya tupai. "Memang siapa mereka?" tanya kera penasaran. "Mereka adalah teman-teman Putri Duyung yang sangat cantik. Putri Duyung itu tinggal di istana di bawah sungai," jawab tupai. Putri Duyung memiliki minyak sakti. Bila tubuh kita diolesi minyak sakti itu, maka kita dapat melihat jin di hutan ini. Lalu jika kita meminum minyak sakti tersebut, maka kita dapat memerintah jin sesuai dengan keinginan kita, lanjut tupai. Kera merengek ingin bertemu Putri Duyung. "Itu tidaklah gampang. Kamu harus mandi agar tidak bau. Kamu juga harus mencelupkan ekormu ke dalam air di antara batuan di sungai," ucap tupai. Kera pun menyanggupinya agar bisa bertemu dengan Putri Duyung cantik. Oh iya, hampir lupa. Selain ikan-ikan kecil yang jadi pengawalnya, Putri Duyung juga punya tentara yang sakti. Jika kau tak berkata baik, bersiap-siaplah untuk menghadapi mereka. Namun jika kau berkata baik, pasukan istimewa itu tak akan marah, teriak tupai dari kejauhan. Kera tak menghiraukan ucapan tupai. Pikirannya hanya tertuju pada Putri Duyung cantik dan mendapatkan minyak sakti si Putri Duyung. Ia pun terlihat telah bersiap turun ke sungai. Ia pun mencelupkan ekornya di bebatuan sungai. Tiba-tiba kera berteriak, "Aduh!" Ia menarik ekornya. Oh lala, ternyata seekor ketam telah menjepit ekor kera dengan sangat kuat. Kera melompat-lompat kesakitan. Ekornya ia kibas-kibaskan. Namun si ketam tetap menjepit ekornya dengan cengkraman kuat dan menyakitkan. Kera pun berlari kesakitan. Ia menghempaskan ekornya ke arah batu pinggir sungai. Cangkang rumah si ketam pun pecah. Dan jepitan si ketam juga terlepas. Ekor kera yang membengkak. Tupai segera menghampiri kera.
Sepertinya kamu sedang belum beruntung karena kamu kurang sopan terhadap pasukan Putri Duyung. Mungkin kamu bisa mencobanya lagi, ucap Tupai. Ucapan Tupai itu pun terngiang-ngiang di telinga Kera. Kera berpikir untuk mencobanya lain kali. Karena sudah sangat lapar, Kera pun memakan si ketam dengan lahapnya. Kera sama sekali tidak sadar bahwa itu semua hanyalah tipu daya Tupai agar Kera menyukai air dan mau rajin mandi. Sementara Tupai hanya tersenyum senang. Pesan moral, jagalah kebersihan agar tubuh selalu sehat dan terhindar dari bau yang tidak sedap. Dengan badan yang bersih dan wangi, pasti akan banyak teman yang nyaman berada di dekat kita. Nah, teman-teman CJ, seru kan cerita hari ini? Kalau teman-teman CJ ingin bikin buku cerita ini, teman-teman CJ bisa order via DM Instagram aku atau inbox Facebook aku. Linknya bisa lihat di description di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Salam!